pasti mereka akan memuji memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari saya mengajak semuanya, yuk kita bangkit berdiri. Kita berikan shalom ya dengan tanda tangan kita kepada teman-teman kita sekalian, saudara-saudara kita sekalian. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan menyertai kita semuanya. Sampai hari ini kita masih boleh beribadah, kita boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Dia, sebab Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan, karena segala kasih setia yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, kebaikan, kemurahan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami datang, kami mau mempersembahkan dupa yang harum di hadapan. Biarlah Tuhan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami mau mempersembahkan di dalam segenap hidup kami ke dalam tangan. Mari saudara-saudara siap memuliakan Dia, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Melalui
tepuk tangan.
pada setiap kita. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau lebih mencintai kami Tuhan. Di tempat ini anak-anak-Mu datang padamu Tuhan. Biarlah cinta kami ya Tuhan, cinta kami
ya Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak menerima segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Aba. Engkau adalah benteng kami yang teguh. Engkau guru keselamatan kami. Engkau besar. Engkau dahsyat. Kami berterima kasih atas pilihan yang kau berikan kepada setiap kami. Boleh menjadi umat pilihan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau lagi mengeluh-elukan namamu. Kami mau lagi memuji-muji Engkau lebih dahsyat lagi. Sebab Engkau Allah kami yang layak menerima segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Betapa Engkau di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Allah kami yang dahsyat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Izinkan saya bertanya, hari ini luar biasa. Izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir? Ada? Boleh angkat tangan? Haleluya, haleluya. Semua kita adalah umat yang setia, amin. Haleluya. Berikan senyum kepada kiri kanan kita, walaupun dengan mimik mata ya. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Allah yang dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
Kami terlalu percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Situasi zaman boleh berubah, tapi Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih menjadi umat-Mu, menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Oleh karena itu ajari kami Bapa, untuk kami lebih lagi setia di hadapan-Mu, untuk lagi kami hidup berkomitmen di hadapan-Mu, untuk kami lagi lebih sungguh-sungguh lagi mengikut dan mengiring Engkau Tuhan, sehingga hidup kami sampai pada akhirnya bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih malam hari ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, memasyhurkan nama-Mu. Tibalah waktunya bagi kami untuk belajar firman-Mu. Mari Bapa, berkati setiap kami. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Mari berkati dan urapi, berikan hati dan telinga seorang murid ya Tuhan, sehingga waktu kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan. Mereka boleh mendengar dengan telinga yang terbuka, mereka boleh menerima dengan tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman tertabur tanah hati boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Segala penghalang, segala roh intimidasi apapun itu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, sehingga tidak menjadi penghalang pengacau bagi kami untuk bertumbuh dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ruangan ini tutup bungkus dengan darah-Mu. Pasukan malaikat menjaga ruangan ini sehingga setiap kami akan menerima firman-Mu. Kami akan datang dan tidak akan pernah sama waktu kami pulang, karena hidup kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Luar biasa malam hari ini, amin. Kita semua bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah untuk terus kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah offline kita selama beberapa waktu kita lockdown sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan kami berterima kasih buat Bapak Ibu yang selalu mentaati protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu memang tidak nyaman ya, apalagi kalau kita lagi memuji tertahan dengan masker, tetapi itu adalah protokol kesehatan. Dengan kata lain, kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Melalui hal itulah sehingga kita boleh tetap beribadah nantinya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup baru butuh komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini tidak sama dengan tema yang tadi pagi saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, kalau tadi pagi saya lebih berbicara tentang bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru, tetapi pada malam hari ini saya mau berbicara tentang komitmen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dikatakan temanya adalah hidup baru butuh komitmen, dan teks yang saya ambil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Bapak Ibu dan saya ada di dalam Kristus, amin. Dan kita adalah ciptaan baru. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu masih ragu, jangan-jangan masih ciptaan yang lama, masih dengan hidup tabiat yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita harus menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa mereka ada di dalam Kristus, sehingga mereka disebut ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata yang di bagian bawah, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau ada malam hari ini Bapak Ibu yang suka berkata dulu, itu
tidak lagi menjadi hal yang baru di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan kita harus berkata, kedepannya saya harus menjadi seperti ini, kedepannya saya harus lebih lagi cinta Tuhan, kedepannya saya harus lebih lagi giat akan melayani Tuhan, kedepannya saya akan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bukan cerita, dulu saya pelayan gereja, dulu saya begini, dulu saya penginjilan, dulu saya begini, dulu itu udah masa lalu. Jadi Bapak Ibu jangan bangga dengan masa lalu, banggalah dengan apa yang kita akan capai ke depannya. Amin. Karena hidup kita berjalan terus, Bapak Ibu. Tidak ada yang jalan di tempat kok. Tidak ada yang berjalan hanya terus melangkah di tempat, karena kita harus melangkah maju. Oleh karena itu mari kita berbicara sesuatu yang baru. Untuk masuk kepada yang baru, kita butuh komitmen, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komitmen itu. Hari ini kita mau bahas tentang komitmen itu. Komitmen adalah Bapak Ibu bisa baca? Dapat? Perkataan. Saya akan bacakan secara perlahan. Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi, komitmen itu adalah pernyataan yang kita keluarkan tentang hal sesuatu yang kita sanggup lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, Pak, saya komit mau jadi orang percaya, berarti Bapak Ibu dan saya sedang berkata, saya sanggup melakukan sesuatu untuk menjadi orang percaya. Kalau Bapak Ibu berkata, Pak, saya komitmen tapi mencela-mencela, maaf, mencela-mencela itu maju mundur, seperti film Dono, maju kena mundur kena, itu tidak bisa. Hidup baru itu butuh komitmen. Kalau Bapak Ibu dan saya berkata, saya komitmen menjadi anak Tuhan, saya berkomitmen menjadi orang percaya, maka Bapak Ibu sedang menyatakan, boleh dimatikan saja lampu itu, di off-kan saja, powernya dimatikan saja, itu lebih tepat. Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Komitmen mengandung unsur kontinuitas. Jadi kalau komitmen, Bapak Ibu berkata, saya berkomit menjadi orang percaya, itu bukan cuma hari ini, tapi dia berjalan terus, kontinuitas, terus tidak berkesinambungan. Jadi kalau saya bicara, Pak, saya komitmen sebagai orang percaya, maka hidup saya harus terus berjalan, terus. Komitmen mengandung unsur kontinuitas, artinya kita bersedia untuk melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Amin. Waktu Bapak Ibu berkata, saya orang percaya, Bapak Ibu harus terus jadi orang percaya. Bukan orang percaya hari ini disegel orang percaya, sampai 2 tahun nggak melakukan kehidupan orang percaya, jadi tetap orang percaya. Nggak begitu modelnya. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, saya orang percaya, menuju 2 tahun, gaya hidup menuju 2 tahun itu menunjukkan saya orang percaya. Terus datang ke gereja, ibadah, datang bersekutuan, melakukan firman, mendengarkan firman, menghidupi firman, terus setiap hari. Pak, bisa nggak libur sehari? Nggak bisa. Pak, kerja aja ada liburnya. Oh iya, kan kerja. Itu kan bicara dunia, ini bicara surga. Mau diliburkan sehari di surga? Ini bicara kehidupan kekal. Berbicara kita menuju kekekalan. Berbicara tentang jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berarti kita harus terus menerus melakukannya. Dan komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau engkau berkomit karena engkau disuruh-suruh, didorong-dorong, bahkan maksudnya seperti ditakut-takutin, lu kalau nggak ke gereja nanti lu masuk neraka. Halo, ini bukan berbicara tentang masuk neraka atau masuk surga, ini berbicara tentang iman, komunitas atau komitmen kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Komitmen melahirkan kesungguh-sungguhan dan keteguhan
dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-ubah. Orang yang berkomit maka akan bertahan dengan segala situasi yang berubah saat ini. Orang yang tidak pernah komit, percayalah, ada tawaran dunia, ada persoalan dunia, ada tantangan dunia, dia akan tinggalkan imannya dan dia beralih kepada yang lain. Orang yang hidup dalam komitmen, dia akan bertahan sebagai pemenang di tengah-tengah situasi yang sulit. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut. Komitmen dibutuhkan di mana saja. Apakah komitmen hanya berbicara tentang bidang-bidang tertentu? Komitmen itu dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pekerjaan kita juga butuh yang namanya komitmen. Suka tidak suka, Bapak Ibu sebagai seorang karyawan harus berkomit. Kalau enggak, datang telat potong gaji, 3 kali telat SP, seminggu telat selamat datang di tempat pengangguran. Bapak Ibu sebagai seorang karyawan dalam pekerjaan, kalau tidak komit dengan waktu yang sudah disepakati, maka Bapak Ibu tidak layak disebut karyawan. Oleh karena itu komitmen sangat penting dalam pekerjaan. Bapak Ibu yang bekerja pasti lebih tahu daripada saya tentang hal ini. Bapak Ibu pasti ngerti, Pak, saya harus buru-buru ngapain? Mau cek log. Kenapa kalau telat potong gaji, Pak? Saya bersyukur Tuhan gak seperti itu sama kita. Pasang ceklok di depan, telat potong gaji, potong masuk surganya. Untung gak seperti itu. Ya, tetapi komitmen dibutuhkan dalam pekerjaan. Apalagi komitmen juga dibutuhkan dalam hal kehidupan keluarga atau perkawinan. Bapak Ibu suami istri tidak akan pernah menjadi suami istri yang langgeng kalau salah satu tidak berkomit akan janji nikahnya. Jangan-jangan Bapak Ibu dan saya lupa kepada janji nikahnya, hanya ingat mesranya saja, janjinya lupa. Masih ada yang ingat janji nikahnya? Yang bisa mengucapkan saya kasih coklat Super Queen. Bapak Ibu jangan-jangan lupa. Aduh, apa ya Pak dulu janji nikahnya? Kayaknya yang penting kami nikah punya anak keturunan, selesai Pak. Saya karena di bagian bimbingan pranikah, jadi agak kejam kalau ngomongin soal janji nikah Bapak Ibu. Jadi kalau saya maaf ya maaf, ini sedikit penegasan saja antara tentang janji nikah. Betapa pentingnya janji nikah, supaya Bapak Ibu sadar bahwa janji nikah itu tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh disembarangan. Saya berkata kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, menurut kalian, untuk apa kalian menikah? Ada yang bilang, Pak, ya supaya ganti status. Maksudnya? Ya kan dulu dipanggilnya sayang, sekarang papa mama. Oh iya betul juga. Apalagi yang itu? Oh iya Pak, ya pastilah Pak, seperti Alkitab. Oh ini Alkitab dia. Seperti Alkitab, maksudnya? Ya kan Alkitab bilang, menikahlah, memiliki pasangan, penuhilah bumi. Wih, keren, Alkitab dia, keren. Tapi saya ingatin dia. Saya bilang, kalau hanya sampai di situ yang kau baca tentang Alkitab, maaf ya, maaf saudara, binatang pun Tuhan suruh berkembang biak. Masa kau sama dengan binatang? Oh iya ya Pak, berarti bukan itu Pak. Iya, kalau nikah hanya soal keturunan, sorry, bukan kita kaki 4. Binatang juga berkembang biak, punya anak. Masa kita hanya sebatas itu? Komitmen itu atau pernikahan itu tentang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau menyenangkan hati Tuhan bagaimana Pak? Caranya, suka nggak suka, sayang nggak sayang, dimarahin ataupun tidak, tetap dicintai. Terus Pak, kalau saya dianiaya, tahan sendiri. Siapa dulu suruh buru-buru nikah? Nggak lihat-lihat baik-baik. Pak, saya dicaci maki, telan aja manis-manis. Terima kasih obat pahitnya. Pak, saya nggak dianggap. Terima saja vitamin D-nya. Jangan dikesali. Jangan dicari alasan untuk kita try karena kita sudah tidak sesuai lagi. Siapa yang bilang sesuai? Ada yang sesuai di sini. Kalau sesuai pabrikan kita, bukan lagi ciptaan Tuhan. Lewat. Tapi saya cuma mau menegaskan, komitmen dibutuhkan dalam perkawinan. Selanjutnya, komitmen diperlukan dalam pelayanan. Para pelayan bisa menjawab saya, bagaimana kita komit dalam pelayanan? Waktu,
tenaga, daya, upaya, semuanya kita berikan untuk Tuhan. Ada banyak orang pengen maju di depan, tapi tidak mau komit dengan waktu. Ada orang pengen melayani Tuhan, tapi tidak mau taat dengan doa. Ada orang pengen memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, berkhotbah tentang Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan pelayan Tuhan. Tidak bisa. Seorang pelayan Tuhan, apa yang dikatakan harus dihidupi dan dilakukan. Saya berkata kepada Bapak Ibu, jangan telat. Saya nggak pernah telat ke gereja. Mungkin Bapak Ibu, ya iyalah Bapak kan tinggal di pastori. Oh enggak, no. Di gereja lama saya tinggalnya 14 kilo, naik sepeda motor, bonceng istri dan 2 anak, tetap tiba, nggak pernah telat waktu. Lewat. Bapak Ibu langsung agak keras mikirnya. Memang ini keras. Baik, saya ingin sampaikan tentang komitmen yang Yesus sendiri perkatakan kepada kita semua. Karena hidup baru itu butuh komitmen. Kalau Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, saya mau hidup baru sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tapi Bapak Ibu dan saya tidak memiliki komitmen, maka hidup baru kita tidak memiliki arti apapun juga. Seperti yang Yesus katakan di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah supaya saya bisa mempersingkat, yaitu dengan perikop hal mengikut Yesus. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. 57 sampai 62 di mana Yesus sedang mencari orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia. Yesus sedang memanggil orang-orang yang mau menjadi muridnya. Yesus sedang memilih orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani pekerjaan Allah. Yesus sedang mencari orang-orang yang akan dibekali, orang-orang yang akan dipersiapkan untuk masuk kepada kerajaan surga. Dan itu dibutuhkan komitmen. Ada 3 jenis orang yang Yesus jumpai waktu mereka diminta untuk hidup baru, berkomitmen kepada Tuhan. Orang yang pertama adalah komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Kalau Bapak Ibu dan saya berbicara tentang komitmen, maka komitmen itu bukan hanya terlibat, tetapi engkau harus masuk di dalamnya. Engkau bukan hanya, kalau tadi pagi saya pakai istilah menempel, tetapi ini komitmen kita harus ada di dalamnya. Kita harus tenggelam di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa berkata saya hidup baru, tapi saya hanya mengintip dari jauh. Saya hidup baru, tapi saya hanya melihat dari sisi-sisi tertentu. Tetapi kalau kita bicara hidup baru untuk berkomitmen kepada Kristus, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkata, Pak, saya orang yang berkomitmen. Tapi kita hanya lihat dari jauh bagaimana Yesus melakukan perkara yang ajaib. Bapak Ibu dan saya harus masuk ke dalam, harus tinggal di dalam. Bapak Ibu baca kitab Yohanes pasal 15, itu berbicara tentang bagaimana sesungguhnya kita hidup tinggal di dalam Kristus. Hanya orang yang tinggal di dalam Kristus, ia dapat berbuat sesuatu. Hanya orang yang tinggal di dalam Kristus, ia dapat berbuah. Hanya orang yang tinggal di dalam Kristus, ia akan menjadi berkat. Hanya orang yang tinggal di dalam Kristus, ia akan menghasilkan sesuatu yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya hanya melihat dari sisi jauh bagaimana Yesus melakukan perkara besar, Bapak Ibu tidak akan pernah berkomit di dalamnya. Dan itu terjadi waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya di Lukas 9:57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ingat kata akan. Akan ini belum terjadi Bapak Ibu. Banyak orang bilang sama hamba-hamba Tuhan, Pak, aku akan melayani. Itu belum melayani, hanya akan, janji doang. Tapi kalau bilang, Pak, aku melayani, apa pelayanannya? Nah, itu sudah terlibat. Tapi kalau bilang, Pak, aku akan melayani, itu belum pelayanan. Itu hanya ucapan. Dan itu bisa berubah kapan saja. Itu bisa berubah kapan saja. Begitu juga dengan hal kita berkata, Pak, aku akan percaya Yesus. Akan percaya, belum percaya. Baru rencana mau percaya, belum tinggal di dalam, masih lihat dari samping.
Kira-kira dia gitu. Kalau percaya Yesus enak gak sih? Duh, gak enak. Percaya Yesus gak bisa lagi gosip. Waduh, percaya Yesus gak bisa lagi bilang-bilangin tetangga. Waduh, percaya Yesus gak boleh lagi hidup begini, hidup begitu. Itu akan. Tapi kalau orang yang sudah mau mengikut Yesus, dia gak peduli dengan yang tadi. Gosip, perbuatan yang tidak benar, dia akan tanggalkan semua. Dan dia akan celupkan hidupnya di dalam Kristus. Maka Yesus berkata kepada mereka di ayat 58 seperti ini. Bapak Ibu saya bacakan. Yesus berkata kepadanya, ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sedang berkata kepada dia, waktu engkau sedang memutuskan untuk mengikut aku, ingat, serigala punya sarang, punya tempat untuk meletakkan hidupnya, punya tempat untuk berteduh. Burung punya sarang untuk tempat meletakkan telurnya dan segalanya. Tapi anak manusia meletakkan kepala pun tidak ada. Itu berarti waktu kita ikut Yesus, kita berkomitmen hidup baru ikut Yesus, kita harus menyangkal masa lalu kita. Kita tidak lagi bangga dengan masa lalu kita. Kita tidak lagi berpoya-poya dengan masa lalu kita. Kita tidak lagi bersenang-senang dengan masa lalu kita. Seperti Paulus berkata, apa yang sekarang, apa yang dulu kuanggap kemenangan atau kuanggap keberhasilan, kuanggap sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tetapi sekarang setelah aku mengenal Kristus, semuanya itu adalah sampah. Adakah kita menanggalkan hidup kita seperti demikian? Atau kita masih abu-abu? Pak, bolehlah Pak, kan saya baru 2 tahun. Bapak Ibu, kita ikut Tuhan, bukan ikut kreditan. Kita bukan ikut asuransi. Kita ikut Tuhan. Tanggalkan semua masa lalumu, celupkan hidupmu, tanggalkan hidupmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan izinkan hidupmu berkompromi dengan dunia. Jangan biarkan hidupmu berkompromi dengan dunia. Maka Yesus berkata kepada dia, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya ingin berkata kepada kita, Bapak Ibu dan saya, dunia memberikan kenyamanan, dunia memberikan keasikan, tapi ikut Tuhan, taruh kepala kita dalam istilah merebahkan, istirahat, nyaman pun tidak ada. Engkau dan saya harus pikul salib setiap hari. Kalau Bapak Ibu berkata diajak orang, Pak ke gereja, pasti diberkati. Pak ke gereja, pasti sembuh. Pak ke gereja, pasti kaya. Bapak Ibu sedang cari dukun, bukan cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus bisa memberikan kekayaan. Tuhan Yesus bisa memberikan apapun yang engkau dan saya butuhkan di hidup ini. Tapi yang terpenting bukan itu semua, tetapi yang terpenting antara engkau dan dia bersekutu di dalamnya. Amin. Banyak orang salah Bapak Ibu. Banyak orang salah. Orang datang ke KKR cari apa? Maaf, sebut salah satu toko besar. Benihin bikin KKR di Binjai. Bapak Ibu cari apa? Sembuh kan? Ada yang bilang, saya mau ketemu Yesus lewat Benihin. Saya pengen sembuh, saya pengen diberkati. Halo? Pertanyaan saya, sumber kesembuhan ya? Yesus. Sumber kesembuhan, sumber keberkatan, damai sejahtera dan segalanya itu Yesus. Cari Yesus, maka semuanya akan diberikan kepadamu dan kepadamu. Hari ini mari kita ubah hidup baru kita di dalam Tuhan. Komitmennya yang tepat, yang benar, bukan akan, tapi kita masuk di dalamnya. Masalah berkat itu bonus. Bapak Ibu kalau sudah jadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya boleh katakan 21 tahun saya ikut Tuhan sampai hari ini, tidak pernah sedetik pun Tuhan lalai kepada janjinya. Tidak pernah sedetik pun Tuhan lalai kepada janji-janjinya. Tidak pernah. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya berjanji pada diri saya
Saya hanya memimpin istri dan anak-anak saya. Untuk mereka juga memiliki janji yang sama seperti saya katakan pada diri saya sendiri. Memang banyak hal Bapak Ibu. Ini belum akhir, ini belum finish. Perkataan saya ini akan terus diuji setiap waktu. Tapi 21 tahun ini, saya bersaksi selama 21 tahun sampai hari ini, saya hanya mengatakan, Tuhan tak pernah lalai. Sedikit. Mari libatkan komitmen hidup baru kita, libatkan di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana Tuhan sedang mencari orang-orang yang bagaimana yang berkomitmen di dalam Tuhan. Yang pertama adalah komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Yang kedua adalah komitmen itu adalah harus memilih. Waktu Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, saya berkomit untuk memilih menjadi orang percaya, maka Bapak Ibu dan saya sedang diperhadapkan kepada satu keputusan yang Bapak Ibu siap tidak siap. Bapak Ibu harus berkata, iya. Saya kasih contoh tadi pagi sudah, dan saya berharap ini juga bisa menjadi pelajaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anggaplah ini kue tar, kan besar. Kue tar, ini adalah kotoran manusia. Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan dua hal ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang merasa jijik, tetapi saya harus bandingkan dengan sangat jauh karena dosa dan kekudusan itu jauh. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa dosa dan kekudusan itu tidak di tengah-tengah, tidak abu-abu, jangan disamarkan. Oh ini dosa demi kebaikan, nggak ada dosa-dosa. Nah itu saya bandingkan makanya jauh antara kue tar dan kotoran manusia. Bapak Ibu dan saya diperhadapkan. Kalau Bapak Ibu dan saya disuruh milih, milih yang mana? Hah? Milih kotoran? Kue tar kan? Kita harus pilih kue tar, betul? Karena kue tar enak, kotoran manusia nggak bisa dimakan walaupun jadi pupuk. Tapi saya ingin katakan berapa banyak orang Kristen diperhadapkan dengan kekudusan dan kenajisan, milihnya kenajisan. Setelah itu berkata, aku menyesal. Kamus kehidupan saya. Ini kamus kehidupan saya. Kata menyesal, orang yang suka berkata aku menyesal adalah orang terbodoh di dunia. Mohon maaf, ini kasar, tapi saya harus katakan. Sekali lagi, orang yang suka berkata, aku menyesal Pak, aku menyesal Ma, aku menyesal Kong, orang paling bodoh di dunia. Pak, ini udah bodoh, ya lebih dari dia. Ini udah bodoh banget Pak, ya lebih dari dia lagi. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan pilihan, betul? Kekudusan dan kenajisan. Kita pilih yang mana? Bapak Ibu yang menentukan, bukan saya. Bisa nggak pendeta memaksakan? Pilih yang ini, pilih yang ini. Nggak bisa, banyak jawabannya. Baca Alkitab, aduh Pak, nggak ada waktu. Berdoa, aduh Pak, doa gimana Pak, kegiatan saya penuh. Itu kalau dianjurkan hamba-hamba mengatakan gitu. Baik di khotbah, baik di WA, baik di Facebook, baik di Instagram, dan segala cara. Dan semua punya jawaban. Makanya pilihan. Kami hanya menyodorkan makanan antara yang kebenaran dan juga yang tidak benar. Bapak Ibu dan saya harus menentukan. Makanya saya bilang hidup baru itu butuh komitmen lebih dari itu, harus memilih. Kitab Lukas pasal 9 ayat 59 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain. Ini Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bapak Ibu jangan garis bawahi dengan kata menguburkan, mempermasalahkan, menguburkan Bapakku. Bukan tidak menghargai, bukan itu konteksnya. Tetapi pilihannya mana yang terpenting. Kita diperhadapkan di situasi yang genting. Antara benar atau tidak benar. Antara hidup kudus atau kudisan. Kita selalu diperhadapkan, Bapak Ibu yang memutuskan. Maka dikatakan komitmen hidup baru harus memilih. Makanya Yesus menjawab dia di ayat yang ke-60. Ayat 60 berkata begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beri
kerajaan Allah di mana-mana. Yesus ingin berkata, biarlah orang dunia mengurus orang dunia, tetapi engkau dan saya yang dipilih untuk mengikut Yesus, mari kita menyongsong kerajaan Allah dengan cara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu memberitakan Injil keselamatan itu sendiri. Hari ini, adakah engkau dan saya memilih hal itu, atau engkau justru memilih kenyamanan dunia? Kita yang harus memutuskan. Bapak Ibu yang harus memutuskan. Pilihlah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihlah sesuai kebenaran. Pilihlah sesuai kekudusan dan bukan kenajisan. Hari ini hidup baru untuk komitmen, untuk engkau memilih yang tepat dan benar. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang yang berkomitmen dalam hal apa? Tuhan mencari orang yang berkomitmen, yaitu komitmen itu harus fokus. Komitmen itu harus fokus. Kalau Bapak Ibu dan saya bilang, saya mau mengiringi Yesus, fokus, lihatnya Yesus, jangan ganti. Yesus diganti dengan Madonna. Yesus diganti dengan ajab-ajab. Yesus diganti dengan tawaran-tawaran dunia. Yesus diganti dengan kekayaan. Yesus diganti dengan pemulihan. Yesus diganti dengan hal-hal yang dunia. Jangan fokus Yesus. Saya cari Yesus. Kesembuhan, pemulihan, semua pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita. Katakan amin. Mindsetnya harus diubah. Waktu kita berkata, saya mau hidup baru, saya harus berkomitmen, yaitu saya harus fokus hanya kepada Yesus. Pak, banyak masalah, Yesus penolong saya. Pak, ada persoalan, Yesus sanggup menjawab setiap persoalan. Pak, ada sakit penyakit, Yesus sanggup menyembuhkan saya. Pak, ada ini, Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Saya kasih contoh. Mohon maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang tenaga medis, saya bertanya secara tidak bermaksud yang lain, tapi Bapak Ibu ini penting untuk direnungkan. Bapak Ibu kalau sakit, pertama kali yang diingat apa? Saya sakit mah. Yang diingat? Proma. Betul? Saya sakit mah, yang diingat proma. Atau saya sakit kepala, dulu paling terkenal oskadon. Atau sekarang apa lagi? Dan segala hal. Bapak Ibu, itu berarti kita nggak fokus Yesus. Orang yang sakit, yang pertama kali dipikirkan adalah obat, Yesusnya terakhir. Benar? Saya sakit kanker. Waduh, kemarin teman saya kan ada dokter A, dokter B, dokter C, dokter. Bapak Ibu, saya nggak salahkan semua tenaga medis. Saya tidak salahkan semua obat, karena itu juga pemberian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepintaran hikmat kepada tenaga medis, karena Tuhan memberikan kepada orang-orang farmasi untuk bisa menciptakan obat. Oke? Setuju? Tetapi fokusnya berbeda. Waktu Bapak Ibu dan saya punya masalah, yang diingat siapa, dan bukan Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak fokus sama Tuhan. Nonsense kalau kita bilang, aku cinta Yesus. Lalu sakit yang diingat, obat apa ya? Aku sakit gigi yang diingat, obat apa ya? Bukan bilang waktu sakit, Yesus, darah menyembuhkan, darah memulihkan, darah sanggup menyembuhkan. Pak, nggak sembuh-sembuh Pak, udah 2 hari. Ingat, Tuhan kasih hikmat. Saya nggak anti dokter, saya nggak anti obat, tapi saya selalu bergantung sama Tuhan. Makanya saya jarang minum obat. Yang pertama saya cari, Tuhan tolong sembuhkan Tuhan. Jawab Tuhan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Pak, udah 2 minggu Pak, Tuhan kasih hikmat. Cari dokter, pergi dok, udah 2 minggu saya doakan dok, tapi Tuhan suruh saya ketemu sama dokter untuk mendapatkan masukan nasihat. Apa yang dokter kasih saya? Ini apa yang dokter? Oh Pak, ini begini, harus diangkat giginya Pak. Oh Pak, ini harus minum ini karena ini udah terlalu akut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus sama Tuhan. Komitmen itu butuh fokus. Lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 61.
Kitab Lukas pasal 69 ayat 61 berkata seperti ini. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Dia bilang, Tuhan aku ikut engkau, tapi izin dulu Tuhan, aku pamitan dulu sama keluarga. Kadang-kadang kita diperhadapkan begitu. Aku mau ke gereja, tapi nggak bisa. Bapak Ibu, bayar harga. Saya ikut Tuhan bayar harga. Pengalaman saya ikut Tuhan tidak mudah, tapi saya bayar harga. Dan hari ini saya bisa berani berkata, walaupun masih ada 3 kuku saya belum kenal Tuhan, tetapi setidaknya mereka sudah menikmati kasih daripada Tuhan. Saya boleh tidak diterima, saya boleh tidak dianggap, tapi kasih saya tetap sampai kepada mereka semua, karena mereka adalah orang-orang yang saya cintai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apapun masalahmu, yang pertama harus keluar dari pikiranmu, Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Tuh, kalau kita bilang kita percaya, tunjukkan dengan perbuatan dan pikiran kita. Jangan mulut berkata aku percaya, otakku tak sama. Gak bisa. Itu kita munafik. Mulutnya berkata aku percaya, hatinya jauh dari Tuhan. Dan bapak segala pendusta adalah iblis. Lanjut, Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen dalam hal apa? Yaitu keterlibatan. Yang kedua di dalam hal harus memilih. Yang ketiga dia harus fokus. Maka yang keempat ini yang paling menyempurnakan, yaitu komitmen itu harus habis-habisan. Pak, maksudnya habis-habisan bagaimana? Nah ini penting ini. Ini agak spesifik Bapak Ibu. Habis-habisan itu berbicara seluruh hidupmu dan hidupku untuk Tuhan. Pak, saya kan manusia Pak, belum malaikat. Yang bilang kamu malaikat siapa? Pak, saya kan masih hidup di dunia, belum di surga. Yang bilang kamu hidup di surga siapa? Saya juga di dunia menjak bumi seperti kita semua, tapi saya juga belajar habis-habisan. Bapak kan sekolah Alkitab, saya kan bukan. Betul, saya sekolah Alkitab. Bapak Ibu bukan berarti tidak bisa habis-habisan untuk Tuhan. Habis-habisan untuk Tuhan bukan berarti harus setiap hari tinggal di gereja. Salah. Pak, saya mau habis-habisan di gereja Pak, habis-habisan untuk Tuhan. Tolong Pak bilang dulu sama Pak Gembala, kasih dulu ke kamar 1 biar saya tinggal di gereja. Halo, tinggal di gereja juga bisa nggak pelayanan loh. Tinggal gereja juga bisa makan tidur loh. Bukan soal tempatnya, soal hatinya. Hatinya kalau udah untuk Tuhan, di rumah pun habis-habisan untuk Tuhan. Baca firman, doa, suami sakit didoakan, istri sakit didoakan, anak mulai bertingkah yang tidak baik dinasehati, bukan dibapuk, bukan habis-habisan untuk Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kasih mengasihi istriku yang cerewetnya luar biasa Tuhan, bahkan sudah luar biasa. Jangan bilang, ku ceraikan kau ya, ku pulang kau sama mama kau ya. Jangan begitu. Suami terlewat, jangan disumpahin, cepat mandi. Jangan. Tuhan, dia maha suamiku. Aku percaya dia suami yang baik yang mau berikan kepadaku. Aku percaya Tuhan dia adalah imam yang baik bagiku. Dia akan membawa saya, istrinya, dan anak-anak datang kepadamu. Itu yang benar. Habis-habisan nangisin suami. Jangan suami disumpahin setiap hari. Mampus lu, gak dapat kerja. Mampus lu, binasa aja. Ya Tuhan Yesus, mulut kita berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu tergenapi. Maka tidak heran ada anak-anak yang bandel. Karena apa? Bapak mamanya tiap pagi bilang, kau anak bandel, kau anak bandel, kau anak bandel. Jadi bandel. Bukan salah anak, salah omongan bapak mamanya. Anak bandel, anak bandel. Kan kita sedang doain anak kita bandel. Coba bilang, anak baik yang diberkati Tuhan, anak yang terus dikasihi Tuhan, anak walaupun
sampai anak yang memang harus dikasihi Tuhan. Walaupun nadanya agak kesal, tapi perkataannya positif untuk dia. Ini enggak, baru salah dikit. Enggak enak saya ngomong, karena teringat masa lalu. Anjing kau, ya. Kalau aku anak anjing, bapaknya siapa? Anjing juga lah. Ya dong. Mau bapak ibu anaknya anjing, kita bapaknya? Kan nggak mau. Lah kalau itu anak kita jangan dianjingin. Apalagi dimonyetin. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, komitmen itu harus habis-habisan dengan arti kita memberikan hidup kita seturut apa yang Tuhan mau. Di rumah bisa Pak? Bisa banget. Di kantor bisa banget. Di mana saja bisa banget. Di komunitas bisa banget. Pak, di tempat-tempat orang-orang yang kecil bisa banget. Alkitab sudah kasih toolsnya. Kasihilah musuhmu, bukan kasihilah kawanmu. Kalau kasih kawan, Bapak Ibu nggak usah diajarin Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa ngajarin sendiri kok. Tapi justru kasihilah musuhmu, itulah yang Yesus ajarkan, karena dunia tak pernah mengajarkan. Mari Bapak Ibu, habis-habisan untuk Tuhan. Kesimpulannya, saya mau dari sini. Langsung nyanyi lagunya ya. Mengikut Yesus. Lagu ini luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau dengar lagu ini, hati ini harus menangis. Kenapa? Karena liriknya yang begitu luar biasa, dan terlebih lagi di sana lagu ini diciptakan luar biasa. Saya ceritakan dulu sebelum dinyanyikan. Judul lagu ini adalah Mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku. Ingat, mengikut Yesus bukan keputusan hamba Tuhan. Mengikut Yesus bukan keputusan suami, bukan keputusan istri, bukan keputusan anak-anak, bukan keputusan pendeta hebat, bukan keputusan semua orang, tetapi keputusanku. Kalau kita yang memutuskan ikut Yesus, maka kita harus terlibat di dalamnya, maka kita harus melibatkan hidup kita di dalamnya, dan kita juga harus apa? Harus mau memilih yang benar, dan terlebih lagi kita harus fokus kepada Yesus. Lagu ini Mengikut Yesus, Bapak Ibu, ini adalah kisah pada tahun, kalau tidak salah, 1900 sekian, dan ini terjadi di India. Bapak Ibu bisa search di Google, judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Bapak Ibu bisa search, tapi saya ceritakan sedikit. Lagu ini dikarang oleh seorang India, di mana dia menghadapi satu keputusan yang harus dia pilih, yaitu dia diancam oleh kepala desa di mana dia tinggal, karena keluarga ini, satu istri, satu suami, 2 orang anak, percaya kepada Yesus. Dan waktu itu, karena mereka sudah ketahuan bahwa sudah mengikut imannya kepada Yesus, mereka dipanggil ke sebuah tanah lapang. Mereka sedang dihakimi. Mereka sedang dihadapkan kepada keputusan-keputusan yang sulit, yang mungkin Bapak Ibu dan saya hadapi. Mungkin lewat orang tua, mungkin lewat anak-anak, mungkin lewat keluarga, lewat suami, lewat istri, dan sebagainya. Dan keputusan ini dihadapi oleh orang India ini. Orang India ini mendapatkan pertanyaan dari kepala suku atau kepala dusun. Kepala dusunnya katakan, sangkal iman, sangkal Yesus, bahwa itu bukan Tuhan. Dia katakan, mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku. Jangan balik lagi atau no turning back, utaika. Waktu dia nyanyi membaik lagu ini, menjawab pertanyaan kepala dusun, kedua anaknya ditombak sampai mati di hadapan. Setelah itu, kepala dusun ini masih belum puas. Dia berpikir, kenapa orang ini begitu luar biasa? Dia tanya lagi. Mungkin dia anak berpikir, oh masih ada istri, masih bisa menghasilkan keturunan. Mungkin. Tapi dia tanya lagi kepada dia, sangkal imanmu hari ini. Kalau tidak, istrimu akan kubunuh. Bait yang kedua, boleh ditampilkan mau? Bait yang kedua, dikatakan, Yesus salib di depanku, dunia di belakangku. Salib di depanku,
dunia di belakangku, salib depanku, dunia di belakangku. Ku tak ingkar. Waktu dia berkata yang begitu, istrinya ditombak sampai mati. Dan tinggallah kesempatan dia. Luar biasa. Bapak ini tidak pernah ingkar kepada Tuhan karena dia mengikuti Yesus. Kesempatan yang sama. Kepala dusun itu berkata, sangkal imanmu supaya kau hidup. Dia nyanyikan bait yang terakhir. Dan selesai dia nyanyikan bait yang terakhir, dia pun dibunuh. Singkat cerita Bapak Ibu, kematian martir sekeluarga ini. 2 orang anak, suami istri 24 orang ini menjadi titik terang pemberitaan Injil terjadi di India sampai sekarang. Mungkin kita berpikir, Pak, saya kalau nyangkal Pak, saya dibenci keluarga saya Pak. Kalau saya bilang saya cinta Yesus Pak, saya dibuang di tengah-tengah keluarga saya. Pak, kalau saya bilang saya cinta Yesus, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pak, kalau saya bilang saya ikut Yesus Pak, saya nggak akan pernah dapat jabatan apapun. Pak, kalau saya ikut Yesus Pak, saya tidak akan dapat kemewahan apapun. Tapi Bapak Ibu percayalah, kemewahan, kekayaan, semua itu hanya semu belaka di dunia ini. Ada banyak orang kaya tidak pernah bisa menikmati kekayaannya waktunya sudah tiba, dia harus meninggalkan dunia. Ada orang yang punya jabatan yang tinggi, tetapi begitu waktunya tiba, dia juga tidak bisa menikmati kesenangan jabatan tinggi itu, dan dia binasa karena tidak pernah mengikuti Yesus. Hari ini kita diperhadapkan Bapak Ibu. Mungkin kau punya banyak tantangan waktu ikut Yesus. Di situasi COVID hari ini, kau dihadapkan dengan tantangan. Engkau tetap setia kepada Tuhan, atau kau sangkal Yesus dengan cara kau tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita renungkan baik-baik. Mengikut Yesus, ku
Dengarkan musik saja Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusan. Benarkah engkau mengikut Yesus karena keputusan? Mari kita cek hati kita masing-masing. Mari tanya hati kita yang paling dalam. Benarkah engkau ikut Yesus karena keputusan? Atau engkau ikut Yesus karena didorong oleh orang lain? Tapi kalaupun engkau didorong orang lain, hari ini Tuhan bertanya kepada engkau dan saya, maukah engkau mengikut aku? Mengikut aku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak ini saya pendeta Suwiditan Tuhan. Saya berterima kasih ada kesempatan yang kau berikan bagi saya untuk mengikut engkau, untuk menjadi bagian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita hari ini berkata, Pak, aku gak tahu harus bagaimana berdoa. Tapi aku butuh, aku mau hidup berkomitmen di hadapan Tuhan. Bukan hanya terlibat, tapi aku masuk di dalam. Aku bukan lagi fokus ke kiri dan ke kanan, tetapi aku mau fokus kepada Yesus. Aku mau memilih yang benar, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Maukah hari ini kau mengangkat tanganmu sebagai tanda kau butuh ditopang dalam doa, dan izinkan aku berdoa dari atas mimbar ini bagimu di tempat ini. Kalau kau mau angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, hamba-Mu mewakili umat-Mu hari ini. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Jikalau selama ini Tuhan kami tidak sungguh-sungguh mengikut Engkau, ampuni kami Bapa. Ampuni kami setiap kesalahan kami, setiap ketidakmampuan kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami. Tolong setiap kami, sehingga kami benar-benar hidup baru dengan komitmen sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus, bukan karena orang lain. Kami tidak akan lagi terpengaruh oleh situasi dan keadaan untuk mengikut Yesus. Kami tidak akan lagi dipengaruhi oleh orang apapun juga untuk kami percaya kepada Yesus. Karena kami memutuskan kami mau mengikut Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau matraikan Tuhan dalam hidup kami masing-masing yang hari ini angkat tangan di hadapan-Mu, bahwa kami mau mengikut Engkau sepenuh hati kami, bahwa kami mau menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu seutuhnya Tuhan. Kami mau sekehendak-Mu ya Bapa, yang Kau kehendaki, yang Kau inginkan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Kita naikkan pujian ini lagi.
sampai garis akhir pertandingan hidup ini ya Aba. Bawa kami dan mampukan kami untuk boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Aba, biar menjadi rema dan kami boleh bergerak berjalan di dalam Engkau, di dalam pimpinan. Pimpin setiap keputusan yang telah Engkau berikan bagi kami, dan Engkau memampukan segenap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, dan sekarang kita akan mendengarkan warta sepekan, dan sambil kita akan memberikan persembahan, mari kita berikan dengan sukacita. Salam Bapak Ibu. Semuanya bersukacita. Semuanya sehat. Ya, gereja pun sangat bersukacita melihat Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Ada semangat dalam hidup. Sukacita dan semangat dalam hidup kita itu seperti obat ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati gembira, hati yang gembira di dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Untuk kedepannya kita tetap pakai masker ya, jaga kesehatan. Ya, itu yang disampaikan. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk kesehatan dalam kehidupan kami yang memberikan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami yang boleh kami nikmati. Kini saatnya Tuhan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan umat-umat-Mu, kami boleh memperluas kerajaan Tuhan di wadah ini, di kota Binjai ini. Berkati ya Tuhan Yesus pekerjaan daripada jemaat-Mu, anak-anak yang bersekolah, anak-anak muda yang berkarir, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Haleluya, amin. Silakan. Bersama saya Andi, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia dapat beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah doa syafaat sementara waktu kita pindahkan ke rumah masing-masing jemaat, tetapi hari Jumat pukul 19.30 WIB. Pada sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan kesepuluhan, ucapan syukur, persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening GBI Mandarin Binjai. Kembali sidang, DRN, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk masih bisa bernafas dan beraktivitas sampai saat ini. Tuhan, hanya di dalam kekuatan-Mu kami berdiri memuji, menyembah-Mu serta mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Selitan
pakai hamba-Mu lebih lagi dan tampakkan urapan-Mu. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan memakai gembala kami, Bapak Hengki Chandra dan Ibu Gembala beserta seluruh pengerja, diaken, diakones untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang beribadah di gereja ini. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya, agar senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk mengambil bagian memperluas kerajaan-Mu di wadah ini. Berkatilah kota kami, kota Binjai dan sekitarnya. Tuhan, lindungilah kami daripada virus mematikan yang sedang melanda kota kami saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara agar selalu damai sejahtera. Berkatilah pemimpin bangsa kami agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa ini. Inilah doa kami, Tuhan. Sebelum kami pisah satu sama lainnya, kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai